Bapa yang baik, saat hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang menyertai setiap ibadah malam hari ini. Engkau sertai, Engkau pakai setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Biarlah roh-Mu yang bekerja memenuhi setiap kehidupan kami. Dan hati kami siap untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seindah-indahnya pelangi. Tapi kasih Tuhan lebih indah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Engkau yang terindah.
yang diberikan dalam dunia ini selain kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Teman-teman, ibadah Tin 2 minggu yang lalu sangat memberkati saya secara pribadi. Di mana ada salah satu notes yang tertulis, di tengah persoalan, di tengah pencobaan, di tengah-tengah pergumulan, kasih Tuhan tidak terlepas dengan kita, sehingga membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang walaupun di saat kita mengalami pergumulan tersebut secara pribadi, mungkin kita berpikir bahwa saya tidak mungkin mampu melalui pergumulan ini. Tetapi Tuhan yang mengenal kita lebih dari diri kita sendiri. Amin. Ia memampukan kita untuk bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Pada saat sore hari ini ada salah satu lagu yang saya rindukan supaya teman-teman boleh menyanyikan. Setiap kata demi kata teman-teman boleh meresapi bahwa ini benar-benar pengakuan kita tidak mampu tanpa Tuhan. Dan hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi Amin. yang dapat kita pegang dengan teguh. Amin.
syukur kami naikkan atas hadirat-Mu. Jikalau Engkau telah memberkati ibadah kami, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kau yang urapi setiap kami, hati pikiran kami, sehingga kami mampu menerima setiap beban yang akan Engkau berikan kepada kami, dan kami boleh melalui beban-beban itu dengan fondasi firman-Mu Tuhan. Kau yang kiranya boleh memberkati hamba-Mu sebagai pemberita kebenaran firman-Mu. Hikmat daripada-Mu Tuhan yang boleh memimpin hamba-Mu di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang diucapkan boleh benar-benar dari hati-Mu untuk setiap kami, dan kami boleh diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, hai, shalom, yuk salam, oke, shalom yang cowok-cowok, shalom, oke, shalom semua, ayo dong buat ibadah remaja, bukan menjadi ibadah yang kita jaim-jaim, tapi buatlah satu ibadah, satu komunitas ini menjadi satu ibadah yang menyenangkan. Jangan jaim sama kiri kanannya. Ayo sekarang tepuk kuat-kuat di sebelahnya, siapapun dia. Tepuk, sadar, bangun dong. Sadar, ayo semangat. Kak Christine panggil. Kak Vina, ayo semangat. Oke, shalom. 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 Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan rekan-rekan remaja. Kalau minggu lalu kita mau berakar di dalam Tuhan, kali ini kita mau sama-sama, boleh bangkit berdiri semua? Saya mau kasih yel-yel supaya tidak jaim-jaim gitu ya. Rasanya kalau jaim-jaim gitu nggak fair menurutnya Kak Christine. Nggak fair banget, karena yang Kak Christine tahu dari kalian gitu, kalau udah ketemu ngomong di parkiran itu suaranya banter-banter gitu ya. Oke, kita sepakat ya, tidak ada yang jaim ya. Oke, apa tema firman Tuhan minggu ini? Oke, 1, 2, 3, apa tema firman Tuhan minggu ini? Oke, semua tangannya gini ya. Gini. Bukan kayak bebek ya. Bukan kayak bebek ya, tapi gini. Tidak rentangkan tangan juga, tapi nggak apa-apa. Terima kasih kalau rentangan tangan aja nggak apa-apa. Oke, semua kayak gini ya. Kedengaran nggak suaranya Kak Christine? Oke, ini umpamanya tangan kita ini akar ya. Kita mau berakar lebih dalam. 1, ikuti Kak Christine ya. Berakar lebih dalam. Pas Kak Christine katakan berakar lebih dalam, langsung cepat-cepat sampai di. Tidak ada yang begini ya. Nggak ada yang gaya, mohon maaf. Gaya seperti mau buang air di kloset jongkok. Oke, 1, 2, 3, berakar lebih dalam. Mana suaranya? 1, 2, 3, berakar lebih dalam. Masih ada, nggak fair kalian, nggak fair. Kak Christine ibu 2 anak, perutnya udah lumayan, ada yang menebal di sini, tapi Kak Christine masih bisa sampai di sini loh. Oke, 1, 2, 3, berakar lebih dalam. Yang tidak, Kak Christine panggil di depan. Sekali lagi, berakar, sama-sama katakan berakar lebih dalam. 1, 2, 3, berakar lebih dalam. Ayo jujur, siapa yang tidak sampai di lantai tadi? Oke, silakan duduk. Oke, satu pertanyaan buat sore hari ini. Berkaitan firman Tuhan 2 minggu lalu,
saya tidak akan panggil Keisha, karena tadi Keisha udah bersaksi ya. Ada not yang sangat memberkati dia. Ketika berbicara tentang berakar di dalam kasih Tuhan. Berakar dan berdasar dalam kasih Tuhan. Nah, satu pertanyaan, dan saya minta satu orang maju di depan untuk bercerita bagian mana khotbah atau bagian poin mana minggu lalu yang membuat kalian berkata, wow, ini ngena banget ke gua. Ini ngena banget ke saya. Yuk, ada yang mau cerita? Ada yang mau cerita? Halo? 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 Saya kasih, kalau tidak saya tunjuk satu ya. Atau 2 minggu lalu lupa khotbahnya? Halo? Saya mulai jalan ini. Saya senangnya jalan-jalan. Enaknya makasih Om Ever. Ininya mic-nya nggak pakai olor-olor gitu ya. Jadi saya bisa jalan. Oke. Soalnya nggak fair. Kalau ketemu kalian di lantai bawah gitu, senang sekali Kak Kristin lihat wajah kalian ceria. Pas duduk di sini di gereja. Terima kasih kehadirannya. Tapi ketika kalian itu diam begitu ya, pengkhotbahnya bingung tahu nggak? Ini ngerti nggak sih? Oke, satu poin yang kalian bisa share sore hari ini. Bagian mana khotbah yang minggu lalu yang kalian rasa memberkati banget sama kalian, sama rekan-rekan remaja, dan kalian berkata, wow, ini ngena banget ke gua, ini ngena banget ke saya. Halo Besti, hai, nggak ada. Oke, kalau saya kasih pulsa 50.000, ada yang maju? Nggak ada yang mau maju? Saya kasih pulsa 50.000 nih, ada nggak yang mau maju? Oh, mama gua masih kasih 100.000. Lumayan tuh dapat paket data. Gak ada yang mau? Gak ada yang mau? Halo? Hai? Hai? Oke, saya panggil aja gitu ya. Akhirnya tanpa pulsa. Saya panggil tanpa pulsa ya. Oke, saya boleh dong dengar dari mana Jenny? Halo Jen. 2 minggu lalu datang kan Jen? Ya Jen, maju depan yuk. Aduh. Oke. Jen, khotbah bagian mana? Atau mungkin pas Kak Kristin baca ada note yang rekan-rekan tulis dan kamu merasa sangat-sangat diberkati. 2 minggu lalu saya waktu nempel baca satu note yang dia bersyukur gitu, Tuhan tolong. Terus saya kayak ngena banget, wah aku aja nih jarang bersyukur, jadi kayak terpukul gitu. Terpukul gitu, gimana merasa terpukul? Wah gitu ya, oke, terpukul. Ngena banget gitu ya Jen. Dan selama 2 minggu ini kamu mempraktekkan gaya hidup bersyukur ya? Bersyukur karena kasih Tuhan. Oke, thank you Jen. Oke, tepuk tangan dong buat Jenny. Saya minta satu dari cowok ya. Satu dari cowok. Wah, sudah tidak ada yang mau menatap wajahnya Kak Kristin. Tolong tatap wajah saya. Oke, Ceko boleh maju? Ah, kenapa? Ini Ceko kalau cerita pengalaman. Ceko, kamu waktu sekolah minggu gimana Ceko? Ya gitu. Oke Ceko, 2 minggu lalu kan kamu datang tuh. Kamu bagian yang ngurus-ngurus gitu ya. Ngurus juga karena kamu pengurus. Boleh dong Kak Kristin tanya ya dan dijawab bagian khotbah mana atau mungkin note yang ditulis oleh teman-teman yang kamu ngerasa bahwa kamu sangat diberkati. Mungkin kadang aku tuh kayak bersyukur gitu, tapi kadang tuh aku kayak bersyukur itu kayak ngerasa setelah lihat note-note kayak kurang bersyukur gitu. Terus
apa yang udah Tuhan kasih lewat orang tua itu kayak aku juga kurang bersyukur, terus semakin lihat note kayak semakin jadi ini aku tuh juga ada lebih, ada kekurangan juga dari teman-teman. Terus kayak dengan begitu aku lebih bisa mensyukuri apa yang Tuhan kasih selama ini. Thank you, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dong buat keberaniannya Ceko untuk ke depan. Oke, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, seharusnya kita ingat itu selalu dalam hidup kita. Amin. Nah, untuk kita bisa berakar lebih dalam, mari sama-sama buka dulu semua di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya rindu kita baca semua, tidak ada yang jaim ya. Kalau kalian teriak pas pemain sepak bolanya kalian, pemain sepak bola yang kalian idolakan kasih masuk gol gitu, wah gitu, ya ayo buat kayak gitu. Oke. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sama-sama kalau yang bawa Alkitab silakan buka Alkitabnya, yang tidak bawa bisa lihat ke depan, yang bawa HP silakan buka HP-nya yang ada Alkitabnya. Oke, sama-sama kita baca semua dalam suara yang keras ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, saya minta kembali lagi di ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan semuanya pada diri sendiri. Oke? Hidupmu mau tetap dalam Yesus. Boleh. Jadi kalau Kak Christine sampai sudah pakai gerakan tolong ikuti ya. Paling tidak pulang itu kalian ingat gitu loh ya. Ingat. Oke. Hidupku tetap dalam Kristus. Selama-lamanya. Firman Tuhan jelas sekali di sini berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Siapa di sini yang bisa kasih alasan kenapa hidup kita yang tadinya sudah terima Kristus, kita ini semua sudah terima Kristus, sudah undang Yesus secara pribadi? Ada yang belum? Ada yang sudah undang Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya? Gak ada yang ngomong ini ya, bingung saya ini. Oke. Ada yang undang Tuhan Yesus Kristus, yang sudah undang Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dalam hidupnya? Gak ada, saya ingatkan lagi. Gimana sih caranya mengundang Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dalam hidup kita? Mungkin kita dituntun oleh guru kita, guru sekolah minggu kita, atau mungkin pada saat kalian dengar firman Tuhan, akhirnya itu sangat memberkati kalian. Selama ini kita belum mengundang Tuhan Yesus secara pribadi. Mungkin kita berkata akhirnya, kalau ada yang tuntun puji Tuhan, kalau tidak ada dengan niat kita sendiri kita berkata, Tuhan Yesus saat ini saya mengundang Engkau hadir dalam hidup saya secara pribadi. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku untuk selama-lamanya. Dan bawa saya untuk tetap terus berjalan dalam kehendak. Ada? Halo? Hai? Hai? Hai. Oke. Ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, Tuhan berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kenapa ayat ini muncul? Karena ada banyak orang, makanya kenapa saya ambil pertama berakar dan berdasar dalam kasih, terus akhirnya saya minta tema lagi yaitu berakar lebih dalam. Saya tetap mengambil tentang berbicara tentang berakar, bahwa saya mengambil dari pohon ya, belajar dari pohon. Pohon itu, sebuah pohon, pertumbuhan dari yang namanya sebuah pohon, kalau bicara tentang
tentang bagaimana dia bisa bertahan di tengah adanya angin, badai, dan segala macam yang akan menerpa pohon itu, yang akan membuatnya jatuh, itu tergantung dari akar pohon itu. Kalau akar pohon itu dia berakar semakin dalam, walaupun mungkin di bawahnya ada kerikil, ada batu yang mungkin akan menghambat pertumbuhan akarnya ya. Tapi kalau dia semakin berakar semakin dalam, maka pohon itu akan bertahan apapun situasi dan kondisinya, pohon itu akan tetap bertahan, teguh berdiri. Mau nggak rekan-rekan remaja mau seperti itu? Mau? Intinya apa? Tetaplah di dalam Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Minggu lalu kita sudah bahas ini, berakar di dalam Dia. Dan setelah berakar kita dibangun di atas Dia. Siapa itu Dia? Tuhan Yesus. Selanjutnya dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Untuk kita bisa berakar di dalam Tuhan semakin dalam, hal yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu tetaplah terus ada di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba tinggal di luarnya. Oke, sama-sama dong nyanyi. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba tinggal di luarnya. Mau berbuah, mau diberkati, iri sama orang lain. Oh, bukan orang Kristen tapi dia diberkati. Gak usah iri. Gak usah iri. Yang penting apa? Kita tetap tinggal di dalam siapa? Kalau satu saat, coba lihat temannya. Coba lihat temannya baik-baik. Ingat temannya baik-baik ya. Satu saat kalau ada temannya kalian, rekan kalian yang sudah mau mulai melenceng, sudah mau keluar dari atau sudah tidak mau lagi di dalam Tuhan, ingatkan, di luar Tuhan tidak mungkin berbuah. Di luar Tuhan tidak mungkin berbuah. Makanya diperlukan akar yang lebih dalam. Berakar di dalam Tuhan, selanjutnya terus dibangun di atas Dia, di dalam Tuhan. Dan hendaklah kamu bertambah teguh. Iman kita harus teguh. Makanya caranya gimana setelah kita ada di dalam Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan, maka bangunlah pengenalan yang benar. Sudah kenal Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan Yesus sudah mati di salib buat saya. Itu aja yang diingat. Ayo, Mike. Nah, dapat deh. Wah, dapat deh. Michael. Maju dong Michael. Gak apa-apa ya Kak Christine buka masker ya. Kasih tepuk tangan dong buat Michael. Ini adem ayam terus. Wah lihat. Ini calon Pak RW atau kamu calon lurah di Sukorejo? Bukan. Oh bukan? Bukan. Oh bukan. Pakaianmu kayak calon lurah. Amin gitu loh. Amin, oke. Maksa ya Kak Christine ya. Oke. Tadi apa ya sampai mau tanya sama kamu, lihat kamu tuh kayak calon lurah gitu. Amin gitu. Ya. Bagaimana cara kalau minggu lalu Karinto salah satunya itu Karinto jawab begini. Minggu lalu Kak Christine kan tanya, bagaimana cara supaya bisa mengenal Tuhan? Gitu ya. Mereka rata-rata jawab itu dengan cara berdoa. Ya, cara berdoa, baca Alkitab. Oke, sudah kenal Tuhan? Sudah. Menurutnya Michael, Tuhan itu seperti apa sih? Juru selamat kita. Benar kan? Sama dengan Kak Christine ngomong ya. Oke, ada yang lain yang kamu tahu, yang kamu kenal Tuhan. Pastinya Michael udah baca Alkitab pastinya ya. Sudah selesai belum? Dari Kejadian sampai Wahyu? Belum. Nanti selesaikan ya. Amin.
baca firman, iya. Baca enggak? Enggak, Kak Vena bilang enggak setiap hari, tapi baca Ven. Oke, enggak hanya hari Minggu kan, dengar? Enggak hanya hari Minggu atau hari Sabtu gini kan, wow baru nih dapat Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Itu tak baca Kak Christine, ya enggak? Enggak boleh loh ya. Oke. Tadi Kak Christine mau tanya apa kamu lagi ya? Jadi bingung, lihat kamu itu ganteng sekali loh. Calon lurahnya Sukorejo. Oke. Udah kenal Tuhan, selain Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang kamu kenal dari Tuhan? Bisik aja deh kalau. Oke, Kak Christine tahu. Silakan duduk, kasih tepuk tangan buat Michael. Oke. Kalau kita mau kenal Tuhan, seperti apa karyanya, kasihnya yang begitu luar biasa. Ayo Kak Christine mau ingatkan lagi. Yuk baca Alkitab. Yuk baca Alkitab. Ya kalau enggak kan mau tertanam lebih dalam, mau tetap berdiri teguh. Terus ada baru aja dibilangin gini, ih badanmu gendut. Kak Christine kalau dibilang badannya gendut enggak marah kok. Ya memang faktanya kayak gitu kok. Mau gimana lagi? Terus Kak Christine akan berkata, enggak gendut tapi padat. Sama aja kok. Iya dong? Gitu udah tersinggung. Ya enggak? Siapa sih ini sedikit-sedikit tersinggung? Kalau sedikit-sedikit tersinggung ingat, berarti dia belum lebih dalam. Tuhan itu tidak hanya menanggung dia jadi juru selamat. Kita taunya Tuhan kayak Power Rangers, go 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 Power Rangers gitu ya. Langsung selamatkan kita. Tidak. Tuhan Yesus luar biasa. Diludahi, dihina, enggak balas. Mau tersinggung enggak. Lah, kita baru aja sedikit-sedikit. Gini, udah tersinggung. Jadi salah satu ciri dari orang yang berakar lebih dalam, dia tidak akan pernah tersinggung akan hal apapun juga. Oke? Dan kenapa dia tidak pernah tersinggung untuk hal-hal yang apa ya? Yang biasalah lumrah buat orang-orang yang belum berakar lebih dalam karena belum mengenal Tuhan lebih lagi. Makanya kalau mau berakar lebih dalam, pengenalan kita kepada Tuhan harus lebih dalam. Katakan yes. Jadi jangan mimpi mau berbuah. Buahnya banyak gitu ya. Berakar aja enggak gitu. Baru berakar sedikit. Pernah kan lihat pohon yang dicangkok ya? Atau mungkin pohon tomat lah, akarnya kan enggak terlalu dalam. Baru berakar sedikit kita udah pindahin. Tidak bisa kayak begitu, kalau umpamanya kayak begitu kita enggak akan bisa teguh berdiri ketika ada badai, ketika ada masalah, ketika kita mungkin, saya tahu tidak ada dari teman-teman remaja yang malam hari ini datang tidak pernah mendapat masalah, pasti dapat masalah. Yang terbanyak masalahnya itu dari rumah, benar enggak? Benar enggak? Di rumah itu banyak masalahnya. Kalian enggak ngaku ya. Padahal kalau disuruh dimintain tolong sama orang tua, kalian itu anggap satu masalah yang berat sekali. Sudah mulai ada yang senyum-senyum. Oh iya ya, itu masalah ternyata ya. Masalahnya apa? Gak bisa ambil satu keputusan. Oh iya, saya harus tolongin orang tua saya. Mulai senyum-senyum. Gak apa-apa. Kak Christine lebih senang kalian senyum daripada kalian gini semua. Pulang itu gak ada yang kalian bawa gitu ya. Bingung Kak Christine. Untuk berakar, untuk kita berakar lebih dalam, bangun pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Dengan cara apa? Yuk, tiap hari firman Tuhan kita baca. Selain baca firman Tuhan, Bapak Gembala minggu lalu menekankan kepada kita untuk kita itu selalu juga ada dalam pujian penyembahan, dalam doa. Bahkan sebentar lagi kita akan masuk dalam doa 10 hari, kita akan doa puasa. Yuk belajar doa puasa yuk. Berpuasa tanpa disertai doa itu sama dengan orang yang mau lakukan diet. Tapi kalau puasa yang baru disertai doa,
baru kita akan melihat ada kuasa di balik setiap doa dan puasa kita. Amin. Jadi jangan puasa karena mau diet ya. Gak ada kok Kak Christine, paling Kak Christine aja gitu ya. Badannya kecil-kecil semua. Oke. Sekarang yang Kak Christine mau bagikan buat rekan-rekan remaja, pertumbuhan kualitas iman kita itu tergantung bagaimana kita bangun pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam. Dengan cara apa? Tidak muluk-muluk Kak Christine katakan. Bangunlah pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Dengan tiap hari, kalau tidak bisa baca satu pasal, bacalah mungkin kalau bangun pagi 5 ayat. Kalau itu yang kita sanggup. Siapa di sini yang ikut kelasnya, mungkin sekolah minggu kelasnya Bu Nani ada? Oh tidak ada ya, karena baru kelas 6. Tiap hari mereka baca Alkitab. Di absen satu-satu, kadang ditanya, sudah di bagian mana? Wah, saya karena ada di grup itu, saya sangat termotivasi juga. Yuk, tidak apa-apa, scroll IG apa segala macam, tapi Kak Christine mau ingatkan, untuk berakar lebih dalam sehingga satu saat ketika ada ujian atas iman kita tetap berdiri teguh karena kita sudah berakar, dibangun di dalam Tuhan dan akhirnya kita dapat bertambah teguh dalam iman yang sudah diajarkan kepada kita. Yang akhirnya ketika ada masalah, hati kita itu melimpah dengan ucapan syukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Bangunlah pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Bagaimana caranya? 3 tadi. Yuk, baca firman Tuhan. Yang kedua, berdoalah. Kalau tidak bisa berdoa selama 15 menit, 10 menit, 5 menit. Ambil waktu berdoa. Ayo, mulai remaja. Ambil waktu doa puasa. Besar kuasanya. Supaya apa? Kelak kalian nanti semakin hari semakin bertumbuh lebih dewasa. Kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ada tantangan, yes saya akan naik level. Amin. Ada tantangan, yes saya akan naik level. Kenapa? Karena akar kita semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan orang yang mengenal akan Tuhan, yang mengenal Tuhan lebih dalam, keadaan tidak akan pernah mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Jangan karena mau ikut tren. Sekarang saat-saat ini apalagi orang-orang sering katakan, oh sultan. Ini sultan nih, anak sultan ini dia pakai baju sultan nih. Dia pakai ini nih sultan. Terus kita akhirnya udahlah saya tinggalkan Tuhan. Di dunia mungkin kita bisa dapatkan kenikmatan yang dunia janjikan. Tapi keselamatan itu hanya ada dari Tuhan. Itu sebabnya waktu yang singkat, Kak Christine mau minta tolong nih sama kalian. Kayaknya Kak Ven minta maaf, Kak Christine gak jadi bagi kelompok. Nanti selanjutnya Kak Christine mau minta mungkin beberapa orang yang mau ke depan bercerita pengalaman kalian waktu dari dengar firman Tuhan 2 minggu lalu. Ceritakan pengalaman kalian waktu kalian mulai berakar dalam Tuhan, berakar dan berdasar dalam kasih Tuhan. Ada yang mau? Oke, Kak Christine panggil pertama Kesia, boleh dong maju? Jen boleh minta tolong ambilkan mic ya. Oke, Kesia gini, kalau mau dibilang Kesia ini punya pengalaman hidup, mungkin gak seenak teman-teman rekan-rekan remaja gitu. Tadi Kak Christine jujur ya, waktu dia ingatkan salah satu note yang ditulis oleh, Kak Christine juga gak tahu siapa yang nulis itu, tapi itu memberkati Kesia. Dan
Kesia utarakan tadi, jujur ya Kak Christine. Wah, firman Tuhan terus bekerja dalam hidupnya. Kesia boleh dong ceritakan pengalaman kamu untuk tetap berakar dalam Tuhan dari kecil. Mohon maaf ya, Kesia alami banyak hal, mama juga tidak seperti orang tua, rekan-rekan remaja. Mamanya Kesia itu harus berjuang untuk datang ibadah, itu harus berjuang sekuat tenaga. Tidak seperti orang tua kita yang masih sehat, masih kuat. Boleh dong cerita Kesia? Gimana ya mau ceritanya? Banyak juga pergumulan yang saya hadapi dari kecil. Mungkin emang benar yang dibilang Kak Christine, tidak seenak yang mungkin teman-teman berpikiran, karena teman-teman kan belum mengenal saya lebih dalam. Banyak sekali pergumulan dari saya kecil, saya bersama orang tua, kemudian dengan keterbatasan orang tua kita, untuk orang tua saya, untuk mama saya, memang beliau ini mengalami suatu sakit dari tahun 2002. Beliau ini mengalami sakit stroke dan saya lahir tahun 2003. Otomatis kalau teman-teman bisa memikir, ibu saya ini stroke sebelum saya ada. Sebelum saya dilahirkan, sebelum saya ada di kandungan beliau. Dan di saat saya lahir, dengan keadaan ibu saya yang masih stroke ini, beliau melahirkan saya, puji Tuhan, secara normal. Bukan karena kuat beliau, saya tahu, tetapi karena Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan orang tua saya, terutama ibu saya, sehingga saya bisa ada sekarang. Sering sekali saya merasa seperti, kenapa orang tua saya itu terbatas? Kenapa orang tua saya itu tidak sama seperti orang tua teman-teman? Karena penyakitnya sehingga ibu saya ini tidak bisa berbicara seperti kita ini, seperti bahasa yang mudah dimengerti. Tapi saya percaya bahwa dengan keadaan orang tua saya yang mengalami sakit tetapi saya masih dilahirkan secara normal, Tuhan punya rencana buat saya dan terutama untuk keluarga saya. Suatu pesan yang melalui notes tersebut, sebenarnya banyak juga pengalaman pribadi, pergumulan-pergumulan yang saya hadapi, tapi saya tahu kalau saya bisa sampai saat ini, saya bisa melayani di mimbar, saya nggak layak teman-teman. Sering saya buat dosa di luar gereja. Mungkin karena waktu itu saya belum menerima keadaan saya seperti ini. Pemberontakan sering terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi karena Tuhan semakin membuka mata saya bahwa kamu adalah anakku. Sekalipun kamu jatuh, kamu tidak akan tergeletak. Karena Tuhan selalu menopang. Saya punya satu pesan buat teman-teman yang ada. Syukuri keluarga kalian yang mungkin saat ini masih bersama-sama dengan kalian. Mungkin tidak ada keterbatasan secara fisik. Karena sebagai manusia pasti ada kekurangan. Kita nggak bisa menuntut orang tua kita sempurna. Dan begitu juga dengan kita, karena kita masih remaja, mungkin emosi kita masih belum labil. Tapi jangan jadikan itu sebagai suatu alasan bahwa karena saya masih remaja, karena emosi saya ya memang seperti ini. Jangan. Hargai orang tua kita yang ada, itu adalah salah satu bentuk kita menghormati Tuhan. Gimana kalau kita mau berakar semakin dalam, tapi orang tua kita yang jelas secara mata, kita tidak menghormati, apalagi Tuhan. Omong kosong teman-teman.
Mungkin sekarang ini saya berdiri di sini bukan berarti kehidupan saya ini suci, kehidupan saya ini selalu baik di hadapan Tuhan. Tidak, saya memang mengakui, tetapi karena saya tahu bahwa Tuhan memberikan anugerah yang sangat indah dalam kehidupan saya. Karena itu saya ingin semakin hari semakin berubah, semakin dimampukan. Untuk teman-teman yang ada, sesuai dengan pesan saya yang tadi, saya sangat-sangat memohon dengan keadaan orang tua kalian, kekurangan mereka seperti apapun, percayalah bahwa mereka adalah wakil dari Tuhan. Sudah. Makasih Kesia. Kak Christine percaya perkataan ini keluar. Nggak gampang loh Kesia bisa lalui, nggak gampang. Tapi hati Kesia mau tetap teguh, kenapa? Karena dia udah berakar. Waktu berakar, sebuah pohon, waktu akarnya semakin ke dalam, saat ada batu atau kerikil, dia mungkin nggak bisa nembus ya. Tapi selalu ada cara untuk dia bisa menjalarkan akar-akarnya semakin dalam. Yakinlah dalam setiap hal yang kita hadapi, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Yang penting apa? Mari kita bangun pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam. Maka pastinya hati kita akan melimpah terus dengan ucapan syukur. Ada yang mau bersaksi lagi? Mungkin pengalaman hidup. Ada? Halo? Halo? Mungkin dari cowok ya? Kak Christine minta dari cowok nih. Sebelum kita akhiri, satu dari cowok ada yang mau mungkin berdiri di depan tanpa saya sebutkan namanya. Mau ceritakan pengalaman ketika berakar pasti ada tantangan, so pasti. Wah, pohon kalau dia berakar terus dapat tanah, tidak mungkin dia dapat tanah yang lembut sampai di bawah, tidak mungkin. Pasti ada bebatuan. Bebatuan itu sebagai tantangan. Dia bisa nggak menembus sampai ke dalam lagi. Dan ketika dia bisa melewati setiap tantangan, pohon itu akan kuat, teguh berdiri. Kita pun akan demikian kalau kita berakar lebih dalam di dalam Tuhan. Ada yang mau berdiri? Satu lagi, cowok deh. Mari saya minta kesediaan cowok-cowok. Ini cowok-cowoknya nggak pernah alami tantangan ya. Ada? Halo? Sudah mulai menunduk, gak apa-apa. Kalau sudah mulai menunduk, biar Roh Kudus yang bekerja. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita semua, amin. Ada yang mau? Atau mungkin Kak Christine minta ketua remaja aja ya. Jarang-jarang nih dengar ketua remaja ngomong yuk. Nih, untuk bertahan, berakar terus di dalam Tuhan. Pasti nih ketua remaja ini punya pengalaman lebih dari yang teman-teman. Nah, oke, kasih tepuk tangan dong buat ketua remaja yang wajahnya masih remaja sekali walaupun udah hampir sama umurnya dengan Kak Christine. Jauh ya. Anak sekolah minggu saya ini. Oh iya, kau pakai ini aja ya. Ceritakan pengalaman ya selama berakar, mengenal Tuhan, bahkan mau bangun terus pengenalan akan Tuhan. Jatuh bangun gak? Pastinya. Pastinya, oke. Boleh dong ceritain. Saya mulai dari mana ini ya? Terserah, mau mulai dari Ludoyo boleh. Mau mulai dari Pulau Ambalat boleh. Terima kasih buat kesempatannya Kak Christine. Kalau kita diminta untuk berbagi ya istilahnya. Jatuh bangun kita di mana kita mau kenal Tuhan, gimana kita mau merasakan kebaikannya Tuhan. Saya mengalami sendiri betapa Tuhan itu sangat sayang sama saya. Ini mungkin kali pertama saya membuat atau saya berbagi, menceritakan pengalaman yang buat saya sangat
sulit untuk dilupakan. Pada 21 Januari tahun 2015, tepatnya waktu itu saya kelas 3 SMA. Saya sedang berjuang pada waktu itu untuk lanjut studi di perkuliahan. Tapi ternyata pada waktu itu Tuhan izinkan suatu kejadian yang saya yakin buat saya dan tentunya buat teman-teman semuanya sebuah hal yang tidak ingin kalian alami, termasuk saya juga, dan saya yakin Kak Christine juga tidak ingin mengalaminya. Pada waktu itu ayah saya telah berpulang, dipanggil oleh Bapak dengan cara yang menurut saya tidak menyenangkan buat keluarga kami. Jujur, saya waktu itu sangat jatuh. Memang saya tidak jatuh di dalam dosa, tidak. Tapi saya sangat merasa bahwa hidup saya pada saat itu, saya benar-benar ada di puncak terendah hidup saya. Di mana pada waktu itu, di saat kita mulai beranjak untuk dewasa, kita membutuhkan sesosok orang yang bisa menjadi panutan dalam hidup saya tentunya. Bukan hal yang mudah, teman-teman. Saat saya pada waktu itu saya harus belajar, saya kehilangan sosok beliau. Butuh waktu yang sangat lama buat saya untuk coba merangkak selangkah demi selangkah. Untuk saya kembali pada kondisi yang ideal seperti sekarang ini. Rasa trauma, emosi, rasa tidak percaya, jengkel, meluap semua dari saya. Tapi di situ Tuhan sayang sama saya. Semenjak beliau pergi, Tuhan izinkan banyak sekali permasalahan yang Tuhan telah siapkan buat saya. Tuhan gak jahat. Memang pada waktu itu saya mengakui, saya sempat dalam hati saya, apakah benar Tuhan kasih ini buat saya? Apakah ini gak berlebihan gitu? Saya gak mampu, Tuhan. Ingin menyerah pasti. Tapi selangkah demi selangkah Tuhan tuntun saya lewat banyak hal yang saya pelajari dari orang-orang di sekitar saya, dari teman-teman saya,
dari jemaat di tempat ini pun juga support yang diberikan ke saya membuat saya kembali bangkit. Meskipun itu berat, meskipun masih meninggalkan bekas luka, meninggalkan trauma yang sampai sekarang ini pun terkadang masih kembali muncul. Tapi satu yang ingin saya katakan, terima kasih Tuhan. Memang berat, tapi Tuhan sayang sama saya. Sampai detik ini pun saya bisa kembali lagi menjalani kehidupan saya yang normal, melupakan segala rasa takut saya di masa lalu. Saya banyak belajar, itu karena kemurahannya Tuhan. Teman-teman yang sampai sekarang orang tuanya masih lengkap, kalaupun ada yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, ada perwakilan di rumah, saudara, kakek, nenek, sayangi mereka teman-teman. Tadi Kaisa bilang setiap orang punya kekurangannya. Begitu juga dengan orang tua kita juga punya kekurangan teman-teman. Mungkin saya ngomong sekarang, mungkin teman-teman ngerasa, orang tua saya masih lengkap, semua masih ada di rumah. Setiap weekend kumpul, makan di luar dan sebagainya. Ya, enggak apa-apa teman-teman, sayangi mereka. Tapi jangan sampai mungkin satu kesalahan mereka membuat kalian benci sama mereka. Jangan, sayangi mereka. Kesempatan itu masih ada teman-teman. Jangan sampai ketika Tuhan izinkan orang tua kalian mungkin dipanggil, lalu kalian menyesal. Itu enggak berguna teman-teman. Saya ngomong ini atas pengalaman hidup saya. Serius, itu enggak berguna. Maka dari itu sekarang selagi ada kesempatan, sayangi mereka. Terima kasih Kak Christine. Terima kasih Kak Rinto. Ternyata untuk berakar lebih dalam tidak mudah ya buat semua kita. Kak Christine percaya tidak mudah. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus akan terus memampukan kita semua. Yang penting mari, poin terakhir, note terakhir yang Kak Christine akan berikan buat kita semua di malam hari ini. Saat kita bangun pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam, berarti kita sedang memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan tanpa embel-embel apapun juga. Ketika satu hal terjadi, Tuhan izinkan terjadi. Kita tidak mudah untuk emosi, tidak mudah untuk sampai berkata, di mana Tuhan, di mana Tuhan. Ingatlah Tuhan tetap ada. Ketika kita ada dalam satu mungkin rintangan, persoalan, ingatlah pohon yang berakar lebih dalam, dia akan kuat. Kenapa? Akarnya terus mencari air, sehingga membuat dia akan tetap terus dapat berdiri. Dari air itu yang diserap akan membuat seluruh pohon itu bisa akhirnya kelak menghasilkan buah. Dia akan bertumbuh dengan baik. Dan yakinlah lewat setiap hal yang terjadi akan menjadikan rekan-rekan remaja keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang penting apa? Tetaplah terus berakar lebih dalam di dalam Tuhan dengan memberikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu berikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, pakai semua kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bangunlah komunitas yang baik dengan sesama,
Karena kita tidak tahu orang-orang terdekat kita itu yang akan mendukung kita ketika kita lagi susah. Ketika kita lagi dalam keadaan terpuruk. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya rindu nyanyikan pujian 1 dan kita akan masuk di dalam doa penutup. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Romo yang hidup, refnya ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Boleh turunkan satu lagi? Sama-sama kita bangkit berdiri di hadirat-Mu Tuhan. Saat kita berserah penuh kepada Tuhan, kita bangun pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam. Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kita. Menyembah-Mu, mari buka hati buat Roh Kudus bekerja. Untuk jemaat-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari buka mulut kita, nyanyikan pujian ini. Haleluya, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sambil mengangkat kedua tangan kita, mari kita katakan sama-sama. Kami buka hati Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu bekerja pada setiap remaja yang ada sore ini. Roh Kudus bekerja menjamah hati di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku di altar-Mu ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari dorong hati kita, dorong jiwa kita, roh kita untuk dapat merasakan hadirat Tuhan sebelum kita meninggalkan tempat ini. Jangan tinggalkan tempat ini tanpa jamahan Tuhan. Jangan tinggalkan tempat ini tanpa sentuhan dari Roh Kudus. Berusaha masuk dalam hadirat Tuhan. Menyembah-Mu, ku buka hati, ku buka hati. Haleluya, 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 haleluya. Di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Nikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Ya Allah, ya Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu remaja yang ada Tuhan. Mereka pulang dibekali oleh kuasa-Mu malam ini. Menyembah-Mu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
kita, pulanglah dengan membawa berkat rohani yang luar biasa. Dengan membawa firman yang telah diperdengarkan oleh hambanya. Dengan membawa setiap kesaksian-kesaksian yang dapat menguatkan kami. Firman itu tinggal di dalam remaja, hati remaja yang ada. Roh Kudus berkuasalah dalam hati setiap remaja. Firman itu bergema, menguasa. Kami tidak hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami hidup di dalam firman. Berkuasalah firman-Mu dalam kehidupan remaja yang ada. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menjamah hati para remaja yang ada. Mereka dapat bertumbuh mengenal akan Engkau, berakar di dalam Engkau. Mereka menjadi generasi-generasi ilahi. Generasi-generasi yang dapat menghasilkan kemuliaan Tuhan. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan saja yang dipermuliakan. Memberkati setiap remaja yang ada. Memberkati pendidikan mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati masa depan, pengharapan, cita-cita. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk sore ini Tuhan. Kami siap menerima berkat yang daripada Engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus. Penyertaan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.